bulan haram, ya, bulan haram, ya. Jadi diharamkan, dilarang untuk berbuat maksiat di 4 bulan yang disucikan tadi. Jadi kita bahas tentang bulan Muharram. Muharram, ya, itu artinya haram, itu artinya yang dilarang. Nah, yang harus ditinggalkan, yang harus dijauhi. Apa aja tuh? Ya, segala dosa yang mengingkari keesaan Allah, segala dosa yang memaksiati Allah, gitu ya. Nah, terus apa kaitan Muharram dengan Hijriah? Ya, hijrah. Ya, jadi Muharram itu awal hijrahnya, ya, penanggalan 1 Hijriah, tahun baru Islam. Kalau tahun baru Masehi kan 1 Januari. Kalau kita 1 Muharram. Nah, apa saja yang mesti kita lakukan dalam melakoni hari-hari di hari Muharram, ya? Jangan nyeleneh, jangan aneh-aneh. Ya, ada yang melaksanakan puasa akhir tahun dan awal tahun. Bakal dapat pahala ibadah 50 tahun, setara 50 tahun. Guys, gak usah ibadah meneh kalau kayak gitu. Ya. Nah, akhir tahun itu kapan? Ya, akhir tahun Zulhijjah, 30 Zulhijjah. Awal tahunnya apa? 1 Muharram. Puasa 2 hari itu aja bakal mendapatkan apa, pahala 50 tahun. Masuk akal nggak? Enggak. Terus disuruh baca bismillah 360 kali, terus baca ayat kursi sekian kali, maka begini begitu. Ya, itu nggak ada dalilnya sama sekali. Yang diperbolehkan adalah apa? Puasa sebanyak-banyaknya. Mau pas Asyura hari ke-10, ya, boleh. Lebih baik lagi digandengkan. Ya, digandengkan dengan 9 atau 10 atau 11. 9, 10, 11 lebih bagus. Mau 10 sama 11 Muharram bagus. Mau 9 dengan 10 bagus. Ya, jangan sendiri. Jangan hanya 10 Muharram aja atau Asyura saja. Supaya kita beda dengan Yahudi. Dia juga berpuasa karena bersyukur Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Jadi kita harus beda, ya. Nah, terus karena Rasulullah ketika penanggalan Hijriah itu, ya, ditandai dengan hijrahnya Rasulullah, ya, dari Mekah ke Madinah, ya, maka kita mengambil, ya, momen itu untuk juga momen kita hijrah. Hijrah itu artinya meninggalkan. Jadi ada 2 syarat yang hijrah itu, meninggalkan dan menuju. Ya, meninggalkan apa? Tempat, keadaan, sifat. Menuju ke arah yang lebih baik, tempat yang lebih baik, keadaan yang lebih baik, sifat yang lebih baik. Ya. Jadi kalau hijrah itu bisa dibagi jadi 2, hijrah makaniyah, hijrah maknawiyah. Ya, hijrah tadi apa? Berpindah, meninggalkan atau menuju. Itu asal dari kata hajarah, hijrah, ya. Nah, bisa dibagi menjadi 2, hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah itu pindah tempat. Ya, misalnya hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Habasyah, dari Mekah ke Madinah, kayak strip, ya. Nah, itu namanya hijrah makaniyah. Nabi Musa juga hijrah, ya, dari tempat tinggalnya terus nyebrang lautan, itu hijrah. Itu secara tempat. Yang kedua, hijrah maknawiyah. Hijrah secara esensi, ya, secara maknawi. Ya. Apa itu? Ada 4 pembagiannya hijrah maknawiyah. Yang pertama, kita disuruh meninggalkan, ya, 4 hal ini. Meninggalkan atau menuju. Nah, kayak gitu, ya. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah. Apa? Kalau hijrah maknawiyah jadi 4. Yang pertama, hijrah i'tiqadiyah. I'tiqad, ikat, ya, ikatan keyakinan hamba kepada Allah, itu ya, akidah. Yang kedua, hijrah fikriyah, ya, fikr.
pikiran. Pikiran. Yang ketiga, hijrah sulukiyah. Suluk itu akhlak, tingkah laku, tindak tanduk, kebiasaan. Sulukiyah pakai kaf. Yang keempat, hijrah syu'uriyah. Hijrah kesenangan, hobi, gitu. Kesukaan, selera. Nah, kayak gitu syu'ur itu ya. Jadi apa tadi, hijrah dibagi menjadi dua. Hijrah makaniyah, hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah, hijrah secara tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari darul kufur ya menjadi darul Islam, negeri yang banyak orang mengingkari Allah, pindah kepada negeri yang beriman kepada Allah ya. Terus kalau hijrah manawiyah tadi ada dibagi lagi menjadi empat. Apa? I'tiqadiyah, fikriyah, terus sulukiyah, syu'uriyah. Kita bahas hijrah yang pertama. Hijrah secara i'tiqadiyah. Ya. Kita mesti meninggalkan ya akidah-akidah yang bertentangan dengan yang diinginkan Allah. Ya. Akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang menduakan, akidah yang penuh kesyirikan. Nah, kayak gitu. Jangan lagi meyakini sesuatu, misalnya ya, ada yang nge-share kayak gini. Barang siapa menge-share begini bakal beruntung, mujur. Kalau nggak di-share celaka. Nah, kayak gitu. Itu akidahnya udah melorot. Ada nggak pernah baca kayak gitu? Sering. Ada yang nge-share di grup-grup ya? Buktinya si Anu setelah mengeser ini, kayak gitu, dia dapat begini. Yang si B baca aja nggak ngeser dapat musibah. Nah, itu tatoyur. Oh iya. Ngobongke yang nggak ada hubungan, mitos. Kebetulan memang Ciloko hari itu dihubung-hubungkan dengan tidak ngeser tadi. Ya, itu akidah udah cacat. Iya. Akidah itu berkaitan dengan rukun iman. Iman pada Allah, malaikat, kitab, nabi itu ya, qada ya, kadar rezeki udah ditetapkan, ojo nggak yakin, berarti akidahnya cacat kalau nggak yakin. Ya, bahwa rezeki itu ya pada intinya mengejar bukan dikejar. Udah sesuai kadarnya, ukurannya, udah semua orang udah ada kadarnya masing-masing. Mau palak jadi kaki jadi palak, kalau kata Allah iya kadarnya segitu, iya segitu, enggak kan kaya-kaya. Itu loh. Jadi jangan sampai gara-gara ngejar rezeki duha lewat, tahajud kengantuan ya, maghrib kecapean, asar apa menalasan ya. Jadi jangan itu cacat-cacat akidah. Jadi sebenarnya kalau mau lihat seseorang akidahnya cacat apa enggak, bisa dilihat dari tingkah lakunya, dari cara ngomongnya, cara ngambil keputusannya, cara menganalisis masalah, itu kelihatan akidah orang cacat apa enggak. Mudah baperan, mudah kesinggungan, mudah racu, ya. Nah, udah tua-tua masih suka racu. Udah. Ya. Nah, itu cacat, orang yang cacat akidahnya. Terus mudah nggak bisa menerima kenyataan, nggak bisa bersyukur, nggak bisa bersabar, itu orang yang cacat akidah. Kurang yakin, ikatan keyakinan sama Allah Suami dapat rezeki sekian, kita nggak ridho. Padahal Allah nitipnya ke suami lewat suami cuma segitu. Kalau kita nggak ridho sama suami, berarti nggak ridho sama Allah. Suami beli semangka. Terus, Abi, kenapa beli semangka kok yang buruk? Ngeluh ya, segala apa aja punya alasan untuk dikeluhkan. Ya, itu hati yang kurang bersyukur. Jadi kata suaminya, wahai istriku, sesungguhnya petani ketika menanam pasti pingin yang terbaik. Penjual ketika menjual pasti pingin yang terbaik. Aku pun pembeli, ya, pas beli
Sudah aku coba cari yang terbaik, aku koncang-koncang kayak di gimana ini. Ada kan cara melihat melon atau semangka itu kan garisnya kayak gimana ya gitu ya. Tapi ternyata dapatnya ini bersyukurlah dan bersabarlah kata suaminya. Ya. Jadi kalau engkau mengeluhkan soal engkau lagi sepele, berarti kau sedang mengeluhkan pada penciptanya. Itu bukan lagi ngomeli suami, itu sebenarnya lagi menggugat Allah yang buat semangka. Suami kan pingin dapat duit banyak, ya segenggam berlian untuk istri, tapi untuk ternyata cuma 1 kilo 2 kilo beras. Gue kurang segep sih, gue kurang kreatif sih. Nah kayak gitu, kadang sama suami ya. Itu kadar rezeki yang dititipkan Allah kepada suami segitu, kita nggak usah lebih goyong lagi, lebih gini lagi. Dia udah usaha yang penting, oke? Supaya akidah kita nggak cacat. Jadi kalau ada orang nggak sabaran, nggak bersyukur, mudah ngeluh, itu orang cacat akidahnya. Ya. Selanjutnya apa lagi? Sudah apa itiqadiyah tadi? Apa yang kedua? Fitriyah. Nah, seorang bisa cacat akidahnya karena cacat dari pikirannya. Ya, pikirannya jadi negatif thinking. Bisa negatif thinking karena apa? Kurang suplemen ilmiah. Bukan suplemen panganan, ilmu. Ya. Iya, badan butuh makanan, hati butuh suplemen, gitu supaya nggak mudah patah arang, gitu, nggak mudah putus asa, mentalnya kuat. Kata Mbak Iskan, aku pernah mencoba menghadapi pagi hari dengan senyuman, ternyata nggak kuat, harus sarapan. Iya, memang untuk fisik biar sehat ya sarapan, tapi jangan lupa untuk mental biar kuat menghadapi hari-hari yang makin berat. Hati butuh juga suplemen, akal juga butuh suplemen. Apa makanannya? Ya, kalau hati itu ala inna bi zikrillah tatma'innul qulub ar-radud ya ar-radud. Jadi ingat, ketahuilah hanya dengan mengingat aku saja kamu tenang, kamu tentram, kamu bahagia. Jadi kalau kamu bawa jelong-jelong, selpong-selpong, mentong-mentong, bahagia nggak? Bahagia, tapi sementara. Kalau mau bahagianya luar dalam dan jangka waktunya lama, tadi ke majelis zikir, pegang Quran, udah pas galau nyetel HP, galau, pegang rungo imurota, insya Allah. Allah kan janji cuma dengan ingat aku saja kamu bisa tenang, ya? Itu makanan apa? Hati. Suplemen akal apa? Ilmu. Tanpa ilmu udah nggak bisa. Akidah nggak bisa mancap, nggak bisa kokoh, ya. Terus juga nggak kuat menggerakkan anggota tubuh untuk beramal. Untuk apa sedekah? Mendingan ku tahan aja uang ini. Orang aku payah-payah nyari duit kok kuserahkan sama orang. Nah itu karena orang nggak berilmu. Kalau orang berilmu, cara pandangnya beda. Ya, orang berilmu lah yang bisa ikhlas, karena dia bisa tahu ciri-ciri orang yang ikhlas gimana. Ya, yang menyembunyikan amal, ya tangan kanan ngasih, kalau bisa tangan kiri nggak tahu. Nah kan enak kalau orang berilmu. Ya, makanya kita butuh majelis ilmu. Jangan pernah bosan datang majelis ilmu, apapun halangannya datang, kecuali kalau hujan badai. Sakit Siti datang. Iya, ini jihad loh. Kamu tinggal nyatet. Umi kan 3 buku dibaca, dia apa baru nyampaikan. Kamu enak tinggal ngerungoknya. Enggak ngantuk-ngantuk gitu kan. Nyender sama lah Umi ini bacanya loh. Kalian tinggal terima transferan dari Umi. Bukan duit transferannya, ilmu. Ya, perlu mondok, uminya di Pekalongan jauh-jauh, kuliah 4 tahun di SKAIS, bermanfaat nih, seminggu sekali kok susah. Ya. Alasan 1001 alasan bisa dibuat, suami sakit lah, anak demam lah, mertua datang lah misalnya. Motor rusak lah, nggak sementara lah.
Kalau setan udah gak bisa nakal, goda Umi. Pendarahan pun Umi tetap pengajian. Ya, jahitan berapa, luar dalam Umi jahitan karena saking Umi 4 kilo seon ya besar gitu ya nomor. Ngekol motor dewe, gak keruan lah kok jahitannya. Pokoknya Umi tetap pergi, nggak ada. Mau apa aja alasannya nggak ada, tetap pergi. Nggak pernah Umi apa ya, untuk pengajian. Barangkali setahun itu barangkali absen nggak datang itu paling sekali, itu alasannya syar'i. Nggak ada Umi alasan pening sitik lah, sakit untu lah, menyut lah, nah nggak ada. Lanjut. Tadi fikriya ya, ilmu itu hikmah ya, jadi cuma masuk ke dalam hati orang yang bersih. Kalau hati kotor nggak bisa, Allah nggak kasih cahaya itu. Ya. Iya, aku pingin cepet ngapal Quran nih, ilmunya gimana? Walaupun ditransfer juga nggak masuk, mental meneh. Hatinya kok kotor, ada sekatnya, penghalangnya. Makanya kalau mau dapat ilmu ini, sering-sering istighfar. Ya, supaya Allah berkenan membersihkan hati kita, ya, jadi wadah atau bejananya bersih, ilmu siap ditampung. Ya, itu Umi pesan berapa kali itu, kalau mau ilmu masuk, ya, hati harus bersih dari iri, dengki, sombong, apalagi penyakit hati itu ya, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, nah itu udah, nanti nggak masuk Umi. Jadi ilmu itu bukan hanya yang didengar, yang dilihat, yang dibaca ya. Umi tiap hari share ilmu tuh. Umi puluhan grup Telegram, puluhan grup WhatsApp, nggak bosen-bosen baca. Belum lagi baca buku. Bukunya tebel-tebel. Ya. Kalian baca buku seminggu ini berapa kali dah? Berapa buku coba? Enggak baca. Orang kober alasannya. Enggak baca. Ngitung duit kober. Ya, tiap hari. Senang malah. Nah. Ya, coba dihobiin baca. Ya, jadi kalau lihat makanan ini kalian kan udah kayak gitu ya, lapar. Udah. Coba kalau lihat buku, pernah nggak kalian tuh lapar mata juga lihat buku? Ya Allah, pingin buku itu ya Allah, anak buku gitu. Ada nggak kayak gitu? Enggak. Ngrungokke gelem aku nek maca mah. Ya Allah, itu di Google banyak kalau nggak terbeli buku ya, ada PDF gitu ya, e-book ya, PDF itu banyak, buku-buku elektronik nggak beli, di share secara gratis sama pengarangnya. Ya, Umi juga kalau lagi nggak kebeli buku kayak gitu. Ya nggak ada buku itu minimal harus punya minimal ya untuk ini suplemen otak tuh sirah ya, kisah kehidupan Rasulullah. Jadi sirah nabawiyah, sirah sahabiyah, sirah sahabat ya, nah, tabiin boleh, salafus soleh boleh, pokoknya sirah satu aja jadilah. Kalau ini udah berapa buku sirah aja udah dibaca. Yang kedua ya, tentang ulumul Quran. Ulumul Quran itu banyak cabangnya. Kalian mau yang mana? Tafsir Quran nih, beli. Orang beli yang barang mahal, jajut-jajut terbeli tangan kredit, lebarannya kreditan, apa kredit apa jenis arisan. Nah, ini arisan apa lah pokoknya biar terbeli buku. Ya, buku itu tafsir Quran, keren tafsir Quran, fi zilalil Quran misalnya ya. Surat An-Nas wae, ya kalau kalian baca kayak Umar itu ya, baca An-Nas wae kata Tulolo Buat itu ya, Al-Ikhlas bergetar sampai nangis. Setan takut lihat dia, maka setan paling takut sama Umar. Kenapa? Dia paham betul setiap ayat demi ayat itu lu'lu' wal marjannya, mutiara yang terpendam di dalam surat itu. Dia tahu tafsir itu surat Wadduha, itu artinya orang ngerti apa kandungan ayatnya. Ada kan Ustaz Adi Hidayat yang mister kemarin? Iya. Jadi kalau baca Quran, pirang harta pirang kali, tapi nggak ngerti maunya Allah itu apa, bukan percuma. Pahalanya sedikit. Kalau pingin didoakan malaikat, diberkahi gitu, paham apa yang dibaca. Ya, wes enggak ketuku tafsir Quran yang terjemah. Ya, ditadaburin, dipahami habis baca ayatnya. Oh, iki artinya baca meneh. Lambat enggak apa-apa daripada enggak tahu apa yang dibaca. Sesekali tadabur.
Ya. Jadi tolong ya yang di-share di WA dibaca, jangan dilewat-lewat saja. Perjuangan Umi nyarinya tuh. Ya, capek-capek sampai rumah jam 10. Saya udah uti kayak gitu. Wis lami turu lami ku sik piye orang enak desain seso. HP ini ngehang yang kedua kali. Jadi setengah hari nggak ada yang bisa ngubungi Umi kemarin. Ngehang. Wingi dana 500 juta, ya ini dandan meneh hampir 400. Alhamdulillah masih ada tab. Jadi ngambil tab lah di kamar bujang. Top, lebih parah dari ini. Semuanya tabnya. Belum pernah Umi pakai ya, hancur. Jadi LCD entah sama apanya rusak itu. Kayaknya keinjek kan. Jadi ya Allah piye kok nge-share isu ya. Nah, alhamdulillah jam 6 sore ini selesai direhab. Kata orang jual aja beli yang baru. Iya, nanti dulu. Gua butuh tambahin saya. Ya Allah. Ini soalnya banyak pentingnya ya. Sayang banget kalau bisa. Lanjut. Apa lagi? Hijrah sulukiyah. Sulukiyah akhlak, tingkah laku, kepribadian kita, karakter kita. Ya. Jadi yang dulu masih maaf ya kelincahan. Ya ingat, ini udah 40 ke atas itu ya menggenggam sesuatu aja udah gak kuat. Gigi wis pada picul satu-satu. Uban wis mulai memutih. Ingat, itu usia udah gak lama lah lagi. Iya, balik kata Allah tuh umur 40. 40 gak balik, gak iso balik meneh, gak bisa menemukan jalan kembali, jalan keluar. 40 masih hobi joget, 40 masih hobi eksis. Kok sampai tutup mata ya kayak gitu, mati dalam keadaan sesuai kebiasaan. Makanya hobi-hobi sebelum 40 itu stop ketika 40 tahun. Stop. Karena mati dengan hobinya nanti dia. Mati dengan kebiasaannya. Ya. Jadi yang dulu sebelum 40 tahun cerewet minta ampun ya, sama suami cerewet sama ini. Nah, udah 40 tahun itu bisa nggak diterapi supaya cerewetnya berkurang? Kalau nggak bisa berkurang. Nanti ninggalnya susah. Ini ada orang mati kok. Pas mau ditalkin malah dia karena dia penjual pikirannya duit, cuan, piti ya. Jadi ini barang murah. Ini barang bagus, barang murah, barang bagus. Ditalkin la ilaha illallah, barang murah, barang bagus. Terbawa-bawa. Iya. Begitu bagaimana orang itu hidup begitu dia mati. Iya. Ada lagi yang biasa ngemis ya. Sedekahnya Pak, gitu. Pas mau mati mau. Ada lagi malah nyanyi. Sikok bagi dua. Ya karena dia hobinya nyanyi. Di hatinya cuma gimana caranya di mana kesempatan ada lokasi joget. Ya, nggak bisa dengan suara musik langsung gini. Dan itu hukuman Allah ya. Jadi Allah menghukum seseorang itu dia nggak bisa mengendalikan pikiran, gerak tubuhnya, lisan. Allah yang mengendalikan berdasarkan kebiasaan. Siapa ilahnya? Ilah tuh yang paling mendominasi pikiran, hatinya, hari-hariannya. Kalau duit, wes mati nih kalau di duitku. Nah, wes. Auzubillah. Ini kisah nyata. Ya, udah banyak kayak gitu. Kita talkinkan orang, malah yang keluar sibuk dia. Kita suruh la ilaha illallah. Iya, duitku ya. Dan lanjut. Jadi akhlak kita ya itu adalah mercusuarnya, corongnya dari akidah. Jadi kalau akhlak kita bagus itu mencerminkan akidah kita bagus. Jadi air ini bersih ya, ini ceret, tuang ke gelas. Tetap bening ya. Tapi nek kisine kopi, metune kopi kan. Nah, jadi kalau ada orang cerewet minta ampun, julid, kepo, terus kita bilang itu mulutnya aja, hatinya enggak, hatinya baik, bullshit, bohong.
Orang bisa cerewet itu karena akidahnya nggak ngena. Orang bisa pelit itu karena akidahnya nggak ngena. Bisa julid, bisa kepo itu karena nggak ngena. Dia tuh mulutnya aja kasar, suaranya aja ngegas-ngegas, tapi hatinya nggak ngegas, nggak bisa. Itu cerminan, ya, cerminan. Nggak mungkin kopi, ya, hati kopi itu matune bening. Nggak mungkin bening tuh matune kopi, nggak bisa. Ya, dia mencerminkan apa yang ada di dalam teko, gitu ya. Jadi kalau kalian mau lihat seseorang baik akidahnya atau enggak, dangkal atau dalam, ya lihat. Kalau bergaul sama dia, kita ibarat bernaung di bawah pohon, ada buahnya yang jatuh pun nggak busuk, nah kayak gitu. Tapi kalau kita nggak nyaman dengan dia, takut ketiban buah busuknya, malah kita jaga jarak aman sama dia, berarti memang dia buruk akidahnya. Salah. Kita nggak nyaman kalau deh, ya. Kita kan akan nyaman, ya, memilih teman itu satu frekuensi. Secara otomatis nih, nggak sengaja nih, aku pilih-pilih mau yang itu, mau yang enggak. Nanti kita akan dengan sendirinya, ya, akan berkumpul bersama orang satu frekuensi. Ini cocoknya kan sopo, cocoknya kan sopo. Kelihatan, dan Umi bisa tahu, ya, agar seorang lihat dengan siapa dia berteman. Ya, dia nyaman kalau ibu-ibu rempong, ya, yang sosialita manja kaya ulala. Nah, udah berarti ibu itu memang cocok di situ kadar imannya semono. Kodok kan biasa lingkaran itu. Nah, iki mengelompok nyambung kan ngomong kan? Karena satu frekuensi. Itu imannya sama. Kayak gitu. Umi dulu pernah nanya sama guru Umi. Afan ya Mbak, ngapa ya? Kok aku nggak bisa nyambung sama Mbak itu? Mbak itu ternyata ibadahnya bagus. Aku masih jauh baru belajar ya. Terus aku ingat omongan guru ngajiku. Ya, seseorang itu, ya, nanti akan berkelompok sesuai dengan imannya masing-masing. Nah, jadiku imanku berarti belum bisa menyatu. Dia kok kayaknya nggak mau berteman sama aku. Aku supel sama siapa aja bisa. Kok kayaknya nggak bisa kami tuh seomongan. Aku ingin dekat dengan dia. Oh, berarti aku harus up gitu ya. Lihat banget aku. Seumur dia itu nanti aku bisa sama atau lebih kapasitasnya dari dia. Gitu kayak kami dulu. Umur berapa dia seperti itu ya? Sekian. Oke, umur segitu aku bisa kayak dia. Nah, kayak gitu mi dulu. Termotivasi kayak gitu. Alhamdulillah ternyata bisa nyambung akhirnya ya. Jadi kalau kalian pingin bergaul sama yang solihah ya, orang solihan, pingin kecipratan juga kayak gitu ya. Ya tadi kita harus up juga ilmunya ya, nah, gitu. Imannya, amalnya. Dan lanjut yang keempat, yang terakhir, hijrah apa? Syu'uriyah itu hobi, kesenangan. Jadi dari hobi makan aja, ya. Kita suruh makan halal dan thayyib ya. Jadi besok bisa insya Allah kalau nggak lupa ya. Ustadz yang sering ceramah di TV itu siapa namanya lupa aku. Nah dia bicara sama Zaidul Akbar ya, Dr. Zaidul Akbar. Dia bilang kamu nih ya dimusuhi setan, bukan setan aja, iblis. Karena apa? Ustadz Zaidul Akbar itu hobi nge-share makanan yang baik-baik ya, iya kan? Iya. Herbal, bukan yang kimiawi ya. Nah ternyata ya dia pakai dalil. Umi lupa surat apa, nggak disebutnya surat, tapi nanti kita cari di Google ya. Yang apa makan dan minumlah ya yang halal dan thayyib lagi baik bagimu gitu ya. Nah jadi ya kita makan ini kalau dia sampah cuma ngenyang ke perut terus keluar dari kotoran, nggak ada proteinnya, hewani nabatinya ya, nggak ada nilai plus untuk tubuh kita ya, itu kesukaan setan. Ngerti maksudnya? Kita senang gorengan, iya. Misalnya terus kita senang makanan misalnya yang kalau kita makan sebenarnya nggak menambah ini kita energi. Iya kalau salad ya, salad sayur, salad buah, pecel, ya. Baik. Nah Umi dulu nggak suka, tapi karena pernah dapat materi bahwasanya setan itu senang dengan makanan-makanan
yang gak bervitamin untuk tubuh. Nah, ternyata ada pasien Umi memang ketika di ruqyah ya, dia hobi jajan, gak hobi sayur, gak hobi makan masakan Uminya. Bukan setan. Ternyata dia makan kesukaan Setan. madu gak suka, sari kurma atau kurma gak suka, habatus sauda gak suka. Gak senang aku madu, tolak ke manisnya. Ya udah pakai air hangat. Iya sayang, makan saya. Makan. Sini, ambil, bawa situ. Udah. Oh, ini Umi makan. Anak Umi pinternya. Apa sayang? Janjian. Iya, iya. Nah, bentar lagi. Anak soleh. Muridnya Umi dulu. Ngegur mulu deh istirahat ketemu. Oh, udah ke situ. Boleh, makan itu boleh. Makan. Yuk lanjut ya. Jadi selera kita, keinginan kita harusnya mengikuti apa-apa yang Allah inginkan. Jangan yang diinginkan hawa nafsu. Aku sukanya nonton drakor. Aku sukanya pakai jilbab yang begini. Aku lebih cantik misalnya. Ya, itu yang maunya siapa itu? Setan. Maunya nafsu, dan nafsu kendaraan Setan. Iya, makan saya. Iya. Makan lah. Diem, makan dulu. Oh, nanti. Iya. Wes makan lah. Anakku, wis 5 lanang tak baik 6. Oh, anak jenengan. 5 sepenuh. Enggak, itu tuh anak Umi. Anak Mbak itu. Ya lanjut ya. Sampai di kan lali ya. Jadi Makanan setan. selera kita adalah makanan, berpakaian, berdandan, menghiasi rumah, ya. Nah, itu harus ikut aturannya Allah dan Rasulnya, bukan maunya kita. Standar berpakaian aja bukan ikut maunya kita. Kayaknya aku lebih cantik kalau berdandannya begini, cantik kalau pakaiannya modifnya begini. Sekarang balikkan kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira Allah suka nggak ya? Nah, gitu loh. Sesuai syariat nggak ya? Nah gitu loh. Bukan soal yang penting aku suka. Gitu. Aku suka makan ini, tapi ternyata nggak baik bagi kita kan? Ya halal tapi nggak toyib. Udah tinggalkan gitu. Jangan yang penting aku makan, yang penting aku suka. Nah, ya kayak gitu. Segala dimakan, segala masuk. Akhirnya rusak kan tubuhnya? Nah, gitu. Jadi anak itu ya yang tadi makanan suka, yang junk food, makanan sampah tadi, ya. Itu akhirnya suka menyendiri. Maaf ya, gadis tua, nggak mau bergaul, kayak gitu. Tapi setelah diruqyah kata mamanya sudah mau makan dan berat tubuhnya bertambah. Gitu ya. Jadi memang setan suka dengan yang merusak tubuh, merusak rumah tangga, merusak sholat, gitu. Ya. Oh baru datang. Mana yuk? Masya Allah, oh ngerelang masak di bawah? Belum. Mobilnya got. Ya Allah. Dah, Masya Allah. Apa jalan yang jahat? Udah selesai nih. Nah, jadi selera kita soal musik, ya soal lagu. Kalau lagu itu kita suka, joget, nyanyi kita suka, tapi kita tanya, kembalikan lagi sama syariat. Allah suka enggak? Allah suka enggak? Oh Allah suka kalau batasnya begini, kalau lagunya misalnya ada prasyaratnya begini. Bukan semua mau kita. Ya. Tontonan, jadi tuntunan kan? Kalau tontonan yang ini harusnya difilter, harusnya digini, udah nurut aja. Insya Allah nggak rusak kita. Ya, kalau kita ngikuti maunya Allah. Ada kan ucapan Ali bin Abi Thalib, ya Allah, gimana? Jadikan aku seperti apa maumu, jangan seperti apa mauku. Kalau mau kita jadi hawa nafsu dan itu jadi kendaraan setan. Mudah sekali setan nyetir kita kalau kita ngikuti hawa nafsu. Ini dalilnya tentang hijrah banyak ya. Quran surat At-Taubah ayat 20. Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad, ya, iman, hijrah, jihad. Itu aktivitas orang mukmin ya.
Orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan apa dia berjihad dan berhijrahnya? Dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan jadi hijrah mulai dari diri sendiri, dari gaya hidup hedonis, materialistis ya, yang nggak disukai Allah. Hijrah diri sendiri, selanjutnya mengajak pasangan, ngajak keluarga, anak, terus tetangga, nanti insya Allah bisa mendunia. Semoga satu hijrah ini ya, Muharram ini bisa jadi awal kebangkitan Islam. Dimulai dari diri sendiri ya. Makan. Itu saja dari Umi Abdul